warga Bojonegoro, apa kabar? Baik ya, oke. Nih di depan kita semuanya sudah hadir ketiga narasumber, yaitu ada Bapak Haji Abidin Fikri, SHMH dari DPR RI Komisi 9, dan juga ada Ibu Waluyo Ajeng Lukitowati, SSTMM, Koordinator KB dan KR, perwakilan dari BKKB N Jatim. Selanjutnya ada Bapak Supardi Esos, Kepala Bidang KBKS DP3AKB Kabupaten Jember. Tepuk tangan buat ketiga narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Waduh, kalau kita ngomongin, kita sudah tahu nih ya, sudah baca semuanya bahwa pada hari ini kita akan membahas stunting, ya enggak? Iya kan? Sudah baca semuanya kan? Ada yang sudah tahu stunting itu apa? Belum. Wah, ini cocok sekali kalau kita membahas terkait stunting. Kenapa ini sangat cocok sekali? Karena kita akan menuju Indonesia emas. Nah, kalau kita sudah ada ketiga narasumber kita pada hari ini akan menjadi sangat menarik bila Bapak Haji Abidin Fikri ini menjawab beberapa pertanyaan. Begitu ya Pak ya? Oke. Nah, ini Pak, kalau kita ngomong terkait tentang stunting, itu kita akan memulai dari hal yang terkecil dahulu nih Pak ya. Nah, ini dari DPR RI Komisi 9 ini ya, itu ada enggak pendapat untuk mencegah stunting ini dari hulunya? Ini bagaimana nih Pak? Ya baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari moderator ini sangat penting sekali. Bagaimana penanganan stunting dari hulu? Nah, perlu diketahui Mas moderator, di tahun 2021 pemerintah sudah mengeluarkan peraturan presiden nomor 72 tahun 2001 tentang penurunan percepatan stunting. Nah, penurunan stunting ini semuanya ditangani secara holistik dari pihak-pihak yang berkepentingan, kementerian lembaga, tidak terbatas kepada hanya satu kementerian atau lembaga saja. Dan dalam hal ini yang menjadi ketua yang menangani stunting ini adalah dari BKKBN. Ya, kita perlu tepuk tangan buat BKKBN. Jadi BKKBN, Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana, itu mengkoordinasikan semua hal yang berkaitan dengan tindakan upaya penurunan stunting. Nah, penurunan dalam hal apa? Karena Indonesia ini stuntingnya, angka stuntingnya 24%. Jadi artinya dari kelahiran 100 itu 24-nya mengalami stunting. Nah, oleh karena itu di 2024 itu harus 14%. Jadi 0,14. Berarti target ini tentu harus dikerjakan secara menyeluruh oleh kementerian lembaga. Nah, sebenarnya apa itu stunting? Nah, stunting ini bukan hanya soal Indonesia, tapi ini merupakan soal dunia. Jadi seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang, itu gencar untuk menurunkan stunting karena berkaitan dengan masa depan penduduk bumi ini. Apa yang dimasukkan dengan masa depan penduduk bumi? Bahwa di generasi 20 tahun, 25 tahun yang akan datang, apalagi Indonesia ini akan menuju 100 tahun Indonesia merdeka. Jadi generasi-generasi ke depan itu jangan sampai mengalami stunting. Prinsip stunting itu adalah selain dari umur tidak sesuai dengan tinggi badan, terutama pada 1000 hari emas. Jadi dari 9 bulan dalam kandungan, kemudian 2 tahun pada saat masa balita. Nah, itu harus diberikan asupan gizi yang cukup. Jadi stunting bukan hanya sekedar pengertiannya pertumbuhan tidak sesuai dengan umur saja,
tetapi juga pengertian yang lebih dalam adalah kalau tidak terpenuhi gizinya, perkembangan otaknya pun juga menimbulkan masalah. Jadi stunting bukan kuntet ya, beda pengertiannya. Jadi memang ada secara genetik orang itu memang pendek. Nah yang kita masalahkan ini adalah orang yang lahir ya, anak-anak kita yang asupan gizinya tidak sesuai. Nah contoh tadi di hulu misalkan untuk perkawinan ya, misalkan adik-adik kita mau melakukan perkawinan atau pernikahan, nah harus mengerti dulu bagaimana cara dia mengurus bayi dalam kandungan. Jangan sampai dia karena anak-anak muda mau menikah begitu, yang penting mereka kelihatan cantik lalu diet yang berlebihan sehingga dia kurus gitu kan, dan tidak bisa hamil dengan sempurna. Karena apa? Udah hamil diet lagi, yang butuh makan kan bukan hanya dirinya tapi kandung janinnya juga. Nah oleh karena itu di kalangan remaja juga selain dari kebijakan pemerintah juga di masyarakat luas, dalam hal ini ibu-ibu, bapak-bapak dan sekalian memberikan pengertian kepada anak-anak kita, jangan sampai diet yang tidak ada tujuan. Karena biasanya bagi putri-putri kita yang disebut cantik itu adalah kurus. Sebenarnya yang disebut cantik itu ya sehat sebenarnya, bukan kurus. Nah juga diberi pengetahuan bagaimana menyiapkan agar sejak dini mereka mengetahui bahwa berkeluarga itu harus direncanakan ya, artinya direncanakan sebaik-baiknya, baik buat keutuhan dalam keluarga dan juga menyiapkan generasi berikut sebagai generasi masa depan bangsa kita. Saya kira itu Mas yang paling penting. Oke, tepuk tangan buat Bapak Haji Abidin Fikri. Aduh, jadi ini terkait pengantin, ini perlu kita garis bawahi bahwasanya buat calon pengantin atau calon ibu ini jangan asal diet, apalagi kalau diet mengikuti tren Pak ya. Nah kadang kalau kita diet mengikuti tren, nanti dampaknya bukan hanya pada ibunya, melainkan adalah generasi berikutnya atau pada janinnya gitu Bapak Ibu-ibu. Tepuk tangan buat Bapak Haji Abidin Fikri. Aduh. Oke, selanjutnya itu ada Ibu Waluyo Ajeng Lukitowati. Nah tapi sebelum lanjut ke Ibu Luki, ini ada sesi setelah ini. Masih kembali lagi bersama kita di acara promosi KIE
program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Haji Abidin Fikri SHMH. Oke, sekarang kita kembali lagi bersama Ibu Luki dari perwakilan BKKBN Jawa Timur. Ibu Luki, bagaimana kabarnya Ibu Luki? Baik, alhamdulillah sehat. Semoga Sehat selalu. semuanya juga sehat. Bapak Abidin sehat, Pak Supati sehat, juga hostnya juga sehat semua. Amin. Oke. Juga para penonton semua ya, sehat-sehat semua. Amin. Amin. Bebas dari COVID. Amin. Amin. Nah, Ibu Luki, tadi kan sudah diintro sama Bapak Abidin nih. Nah, terkait pernikahan, sebenarnya ada nggak nih, Bu, terkait batas minimum waktu untuk calon pengantin itu ada apa tidak nih, Bu? Alhamdulillah, yang mana BKKBN ini untuk menurunkan stunting ya, kita menggarap juga dari hulunya persiapan calon pengantin. Ini ada aplikasinya, jadi kalau mau menikah itu memasukkan di LCMIL, nah, elektronik siap menikah, yang sudah disiapkan oleh BKKBN bekerja sama dengan Kemenak. Ini sudah ada MOU yang mana minimal 3 bulan sebelumnya, 6 bulan boleh ya, 3 bulan sebelumnya sudah memasukkan di aplikasi tersebut. Nah, ini perempuan maupun laki, nanti ada jawabannya dari aplikasi itu, apakah remaja ini sehat apa tidak, mungkin anemi, nanti ada jawabannya. Oh, harus dirujuk ke petugas kesehatan, misalnya Bu Bidan atau di puskesmas seperti itu, agar remaja ini mau menikah sehat. Gunanya apa? Kalau sehat tentunya nanti kalau punya anak, anaknya juga akan sehat, tidak stunting. Jadi stunting itu adalah tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Abidin, yang mana kurang gizi kronis. Jadi tidak boleh ya diet tadi, betul. Dan kalau stunting itu tumbuhnya itu pendek, kecil, tapi bukan cebol kayak jamu jago itu ya, bukan ya. Kalau jamu jago itu gen turunan, tapi kalau stunting ini dibawa oleh orang tuanya mulai sejak di kandungan. Nah, ini yang generasi muda, ibu-ibu yang muda kalau ingin hamil nanti disiapkan bahwa kondisinya sehat, dan waktu hamil makan yang bergizi ya, seperti itu, sehingga tidak nanti anaknya tidak kekurangan gizi. Kalau sudah baik-baik saja normal, ada pemeriksaan ANC 8 kali minimal dari BKKBN ya, kalau kesehatan 6 kali. Nah, inilah yang memantau kehamilan untuk memutuskan rantai penambahan stunting. Jadi kalau di dalam itu terpantau hamil sehat, tentunya melahirkan akan normal, yaitu dikatakan normal tidak stunting, kelahirannya 2,5 kilo lebih, dan itu beratnya, dan panjang bayinya paling enggak 48 cm ya, seperti itulah. Ini untuk memutuskan rantai penambahan kelahiran stunting. Dan yang penting tadi persiapan pernikahan itu agar sehat. Agak ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan oleh remaja dalam program generasi berencana, genre ya. Remaja tidak boleh menikah usia dini. Tadi sudah dijelaskan Pak Abidin bahwasanya 0 sampai 18 tahun itu anak-anak, jadi nggak boleh. Menurut kesehatan, alat reproduksinya sehat, bisa mengandung anak setelah usia 21 tahun ke atas. Ini ada ilmunya, soalnya menurut kesehatan ada reproduksi, ada ilmunya. Kalau di bawah itu alat reproduksinya kurang kuat, nanti sering keguguran ya, anemi, sehingga dekat dengan kematian ya. Kalau ibunya meninggal, bapaknya kawin lagi ya, anaknya gimana nanti ya, nggak ada yang menyusui, stunting lah nanti. Nah itu untuk selanjutnya, remaja tidak boleh
narkoba nafsa, ya. Remaja tidak boleh HIV/AIDS, ya. Jadi satu, tidak boleh menikah usia dini, kedua, tidak boleh melakukan hubungan seks bebas, dan selanjutnya tidak boleh remaja itu kena narkoba nafsa dan HIV/AIDS. Ya, ini kalau 3 hal ini dilalui, ya, tidak dilaksanakan, tentunya remaja itu insya Allah sehat, ya, menuju perkawinan yang sudah direncanakan, generasi berencana akan mempunyai keturunan yang sehat, seperti itu. Oke nih Bu, tadi kan artinya dari BKKN Jawa Timur itu telah menyediakan aplikasi kepada ibu-ibu dan calon pengantin, Ya, supaya calon ibu ya. Untuk calon ibu supaya bisa memutus rantai dari stunting itu tersebut, Ibu ya. Kelahiran stunting, Kelahiran penambahan stunting itu. Oke. Nah, terkait program-program yang telah direncanakan, Ibu, gimana tanggapan masyarakat terkait program-program yang telah dilaksanakan? Ya, alhamdulillah BKKBN bekerja sama dengan lintas sektor yang terkait, termasuk Kemenak dan juga Dinas Kesehatan, ya, dengan bidan, juga kader PKK, karena Jawa Timur mungkin se-Indonesia yang sudah membentuk tim pendamping keluarga untuk menangani dari hulu persiapan pengantin, ibu hamil, dan setelahnya agar tidak stunting sampai 2 tahun lah. Itu satu tim pendamping keluarga terdiri dari bidan, PKK, dan kader. Nah, ini ya petugas sampai di tingkat desa kelurahan. Satu desa kelurahan ada terdiri dari 1 sampai 3 tim, seperti itu. Dari pihak BPKBN Jatim dan beberapa rekan kerja itu telah menyiapkan untuk kita semua, seluruh masyarakat Jawa Timur. Artinya jangan bingung lagi ketika kita membutuhkan untuk konsultasi, gitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada Bapak Supardi Esos, Kepala Bidang KBKS DP3 AKB Kabupaten Bojonegoro. Namun sebelum itu, setelah sesi 1 ini. Menemani aktivitas Anda, kami akan hadirkan berita yang aktual dan pastinya informatif. Mulai dari politik, hukum, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, hingga olahraga. Kami sajikan yang berimbang, menarik, serta mendidik untuk menambah khasanah pengetahuan Anda. Perajin tempe di Magetan, Jawa Timur terpaksa untuk mengecilkan ukuran tempe yang dijual agar... Lintas berita setiap hari Senin sampai Kamis, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. BKKBN. Waduh, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, kita kembali lagi di program acara promosi KIE, program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI, Haji Abidin Fikri SH.MH. Kita tadi sudah bersama Ibu Luki. Nah, sekarang kita menuju Bapak Supardi dari Kepala Bidang KBKS DP3 AKB Kabupaten Bojonegoro. Nah, Bapak Supardi, ini kalau kita tadi sudah ngomongin program-program dari Ibu Luki nih Pak ya. Nah, ini bagaimana dengan strategi dari Kabupaten Bojonegoro untuk menjalankan program pemeriksaan kehamilan sebelum menikah? Ini bagaimana nih? Terima kasih Mas atas pertanyaannya dan kesempatan yang diberikan oleh kami dari DP3 AKB Kabupaten Bojonegoro. Perlu kami sampaikan, DP3 AKB itu mungkin Bapak Ibu ini masih awam, Pak Abdul Fikri. Ya, DP3 AKB
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Dawa nggih. Lah niku. Itulah yang pelaksana di lapangan untuk penurunan stunting apa yang disampaikan Pak Abidin, Bu Luki, itu merupakan kebijakan, program dan pelaksanaan. Sehingga kami di kabupaten kota termasuk Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro ini adalah pelaksana kegiatan penurun stunting dan pencegahan stuntingnya. Kalau program dari provinsi dari Buluki pelaksanaan sekarang bagaimana pelaksanaan di lapangan tentunya ngerti Mas Ye, bagaimana pelaksanaan di lapangan untuk pencegahan stunting dan penurun stunting di Kabupaten Bojonegoro khususnya kami berdasarkan program dari Provinsi Jawa Timur BKKBN Bojonegoro kami telah melakukan beberapa kegiatan. Pertama melalui SK Ibu Bupati baru kami sampaikan Pak Kepala Desa itu ada namanya SK Tim Percepatan Penurunan Stunting, di mana di sana anggotanya adalah leading sektor OPD yang menangani stunting. Jadi stunting itu tidak dilaksanakan oleh BKKBN mawon, bukan DP3 AKB saja, tapi beberapa OPD minimal 10 OPD yang melakukan bagaimana stunting yang ada ini segera turun dan tidak terjadi lagi adanya stunting. Nah, itu Bapak Ibu. Ibu-ibu yang hormati di Bojonegoro tadi sampaikan oleh Bu Luki, strateginya apa dari provinsi? Kami telah membentuk namanya TPK. Nah, nopo niku TPK? TPK kepada apa nggih? TPK. Tapi kalau TPK untuk penurunan stunting itu adalah tim pendamping keluarga. Nah, ini perintah dari provinsi kami di kabupaten untuk membentuk namanya tim pendamping keluarga. Insya Allah Bojonegoro sesuai dengan target Bu Luki kami ditarget ada 1002 tim. Satu tim jumlahnya ada 3 tadi disampaikan oleh Bu Luki, 1 Bu Bidan di desa, 2 Bu PKK, 3 adalah kader-kader kami. Mana kader kami yang 10 orang hadir gak ini? Kader IMP, angkat tangan. Berapa? Oh di belakang kok neng buri kabeh kayak piye kae. Oh ya seragam. Di belakang Pak kami di lapangan di desa itu ada nama kader-kader IMP, Institusi Masyarakat Pedesaan. Siapa itu? 1 PPKBD dan sub PPKBD yang 10 orang tadi saya sampaikan kepada teman-teman lapangan untuk hadir 10 orang insya Allah. Tepuk tangan untuk tim kami. Nah, tim-tim itulah yang bekerja di lapangan. Tadi ada saya sampaikan bahwa kita telah membentuk TPK yang terdiri dari 1 tadi apa Pak tenaga medis atau bidan, PKK dan kader-kader kita. Itulah yang akan nanti mendampingi, termasuk pertama mendampingi catin calon manten, 2 mendampingi bumil, ibu hamil, 3 mendampingi pasca melahirkan. Jadi pasca dilahirkan bayi itu harus didampingi, mereka lah yang mendampingi nanti sampai dia harus sehat. Berapa mendampinginya? Sampai bayi itu umur 2 tahun atau 1000 HPK, hari pertama kehidupan itu 1000 hari Bapak. Dan disampaikan Pak Abidin Fikri 1000 HPK tadi nggih. Nah itu 270 hari dalam kandungan itu harus didampingi betul-betul, harus sehat, ibunya sehat, calon bayinya sehat. Terus yang 730 itulah mulai umur 0 sampai umur 2 tahun. Itulah pendampingannya. Tugasnya itu ibu-ibu koordinator tugasnya adalah kami punya kader-kader di lapangan. Jumlah kader di Bojonegoro ada berapa? Jumlahnya 1002 dikalikan 3 sehingga 3006. Jadi Bojonegoro ini ada 3006 yang bekerja di lapangan di desa dari 403 yang ada di Bojonegoro 28 kecamatan. Tepuk tangan buat 3 narasumber kita yang sudah memaparkan beberapa hal terkait stunting dan beberapa programnya. Nah,
Saat ini saya ingin tanya kepada, jadi tunggu dulu. Pertanyaannya akan dimulai setelah sesi 1 ini. OT Option Trading Institute adalah lembaga edukasi stop option trading. Mengapa kita memilih stock option trading? Karena modal yang ditradingkan kecil dan bisa trading 2 arah. Artinya, arah naik kita bisa profit, arah turun kita bisa profit. Dan setiap perubahan harga stok $1, option trading bisa profit $50. Belajar trading option sampai bisa. Kembangkan investasinya dan lakukan sendiri dengan benar. Masih bersama kita di acara program promosi KIE, program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Haji Abidin Fikri SHMH. Nah, kita kembali ke sesi talk show pada tanya jawab bersama Bapak siapa? Bapak Suharsono. Suharsono. Iya. Gimana nih Pak pertanyaannya? Begini Pak, ini kami tujukan kepada Ibu dari provinsi. Ada kadang-kadang pernikahan itu calon istri itu sudah mengandung 4 bulan. Misalnya itu. Kemudian nikahnya itu misalnya Rabu sekarang ini, tanggal 27 Juli. Kemudian menurut hitungan 5 bulan lagi kan melahirkan. Oleh karena itu yang saya tanyakan, dalam meminta akte kelahiran anak tersebut, apakah bapaknya itu yang menikah itu atau hanya ibunya? Sebab pada waktu perkawinan dia sudah mengandung. Ini kan berarti menyalahi hukum. Tetapi bagaimana di dalam akte itu tertera bapaknya atau hanya ibunya saja? Terima kasih kepada ibu atau bapak yang menjawab. Begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suharsono. Pertanyaannya. Langsung dijawab saja oleh Ibu Luki. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya memang ini ya kalau dikaitkan ya ada kaitannya juga ya, karena sudah hamil ini harus dipantau untuk kehamilannya, yaitu diperiksakan oleh petugas kesehatan paling tidak Bu Bidan. Ada pembiayaan ANC namanya Natal Care yang dibantu dari BKKBN yang diturunkan melalui dana alokasi khusus ke kabupaten kota, diperiksakan ke Bu Bidan. Tapi untuk pernikahannya ini hubungannya dengan Kementerian Agama Pak, dengan KUA. Lah disitulah dinikahkan apa belum. Lah minta kelahiran kan harus nikah ini. Nah ini nanti hubungannya dengan KUA dan juga hubungan dengan pengadilan agama. Nah seperti itu Pak ya. Nah itu nanti akan diputuskan siapakah bapaknya itu, seperti itu ya. Terima kasih sudah dijawab Bu Luki. Namun kami akan menambahkan mungkin sebagai pengetahuan Bapak Ibu sekalian, khususnya warga Kecamatan Gondang, Pak Kepala Desa nggih, terkait dengan pernikahan dini yang sedianya pernikahan dini itu harus kita cegah. Pernikahan anak itu kita cegah. Nggih Pak, setuju nggih? Yang punya anak gadis ini lah, pernikahan anak harus kita cegah. Makanya ada slogan stop pernikahan anak, stop pernikahan dini. Nah, pernikahan anak dan pernikahan dini ini dasarnya pundi Pak Parti? Nomor berapa undang-undangnya?
itu ada undang-undangnya. Kalau Pak Abidin Fikri tadi betul, undang-undang lama itu adalah tentang perkawinan, itu ada nomor 1 tahun 74. Itu perempuan 16, laki-lakinya juga 19. Tapi sudah ada revisi undang-undang tersebut. Mohon maaf Pak Fikri nggih, Pak Abidin. Itu ada undang-undang nomor 16 tahun 2019, ya, nomornya itu undang-undang 16 tahun 2019. Pak Kepala Desa kalau salah tolong diingatkan Pak Lurah. Itu tentang perkawinan. Berapa batas umur perkawinan? Batas umur kawin adalah laki-laki itu 19, perempuan juga 19. Nah, sehingga yang dikatakan pernikahan anak itu adalah pernikahan yang di bawah 19, 18, 17 sak terusé niku masih digolongkan pernikahan anak. Karena terjadi namanya di sama Pak, di desa, di kampung kan sama kami itu juga banyak Pak nggih. Wonten Pak Lurah di bawah 19. Lah niku Pak Lurah sing repot karena Pak Lurah harus membuat surat pengantar kemana? Ke pengadilan agama untuk mendapatkan namanya diska. Pak Lurah nggih, dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh pengadilan agama karena umurnya belum sesuai batas undang-undang. Pengadilan agama setelah mendapatkan surat ngoten niku dari Pak Lurah dan calon manten, nggih Bu, Pak Lurah nggih, itu akan meminta rekomendasi dari mana? Dari dinas OPD lembaga yang menangani terkait dengan perlindungan perempuan. Kalau di Bojonegoro alhamdulillah Bapak nggih, dinas yang menangani perlindungan perempuan anak itu adalah dinas DP3AKB. Makanya DP3AKB punya tugas urusan 2, urusan keluarga berencana. Yes, pokoknya berencana itu kan aseptor dan lain-lain, juga ada urusan namanya perlindungan perempuan dan anak, sehingga rekomendasi itu dimintakan kepada dinas kami. Nah, kalau dinas kami membuat telaah, kalau umurnya belum bisa ya tetap sesuai dengan undang-undang kami berikan, kami kirim ke namanya ke PA yang memutuskan diska, diberi diska atau tidak nyuwun sewu Pak, itu tetap kewenangan dari pengadilan agama. Kita sudah di penghujung acara pada hari ini, yaitu program promosi KIE, program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Haji Abidin Fikri SHMH. Nah, dari pembahasan stunting ini kita sudah mendapatkan beberapa hal, ya kan, terkait bagaimana dan hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan sebelum menikah dan juga untuk calon ibu. Jadi untuk calon ibu-ibu, bener ya Bu ya? Calon ibu-ibu ya? Calon ibu-ibu itu sangat penting sekali untuk tahu tentang stunting. Kenapa? Karena kita untuk mempersiapkan Indonesia emas atau beberapa tahun ke depan lagi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.